menyebabkan garis datar. Ya, artinya apa? Kurva permintaan ini kan ekonomi itu ada permintaan dan penawaran. Nah, perpotongannya itu merupakan setimbangan yang berlaku, ya, disepakati antara penjual dan pembeli itu, ya, pada titik itu. Lah, kurva penawarannya berbentuk tegak. Kenapa? Karena nggak bisa berubah dalam waktu pendek, jangka pendek. Itu. Jadi tiba-tiba minta menawarkan buruh banyak itu nggak bisa, menunggu waktu kan gitu. Kurvanya tegak, ya. Nah, kurva tegak ini supply kan, penawaran toh tegak. Nah, terus yang kurva permintaan itu miring ke kanan. Artinya apa? Kalau harganya tinggi, permintaannya yang jumlah yang diminta itu rendah, gitu kan. Ya kalau harga buruh itu mahal, pasti kita nggak bisa rekrut buruh banyak kan, tuh makanya ya di sini begitu harganya turun dari tegak ini ke bawah, ya, makanya yang jumlahnya yang diminta adalah banyak gitu loh, ya, banyak gitu loh. Makanya perpotongan ini, makanya ini garis permintaan ini miring ke kanan, ya, perpotongan antara supply dengan demand, ya, penawar permintaan itu kan merupakan harga faktor produksi, gitu ya. Baik, ya cukup baik lah ini pertanyaan ini pagi, ya. Lanjut. Selanjutnya, keputusan yang dihadapi perusahaan kompetitif. Asumsi termudah yang dapat dibuat mengenal suatu perusahaan barang maupun kapital, itu keputusan di sini nih. Kan variabelnya dua, kapital sama buruh. Keputusan berapa ambil buruh, berapa modal yang akan dipekerjakan. Tuh. Itu keputusan di sini. Ya, oke, ya. Lanjut. Ukuran suatu perusahaan kompetitif relatif kecil terhadap pasar di mana perdagangan berlangsung sehingga memiliki pengaruh yang kecil terhadap harga pasar. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba, yaitu penerimaan dikurangi biaya, dikurangi penerimaan yang diperoleh pemilik perusahaan setelah membayar biaya produksi. Laba sama dengan penerimaan dikurang biaya tenaga kerja dikurang biaya modal. PY itu penerimaan dikurang, WL itu biaya tenaga kerja, RK itu biaya modal. Untuk melihat bagaimana laba berlangsung pada faktor-faktor produksi, kita gunakan fungsi produksi Y pendapatan sama dengan fungsi modal di tenaga kerja sebagai pengganti pendapatan untuk mendapatkan. P itu laba sama P itu, dengan Pak. P itu harga, ya. Ya, harga dikalikan iya, Pak. Total produksi, Y kan. Y itu kan fungsi dari KL gitu loh, ya. Iya, Pak. Oke, ya, sama dengan. Oke, lanjut. Masih mute itu? Pri masih mute. Maaf, Pak, lupa ngidupin mikrofon. Laba sama dengan harga fungsi modal dikali tenaga kerja. Ya, lanjut. Dikurang biaya tenaga kerja dikurang biaya modal. Perusahaan kompetitif menggunakan harga produk dan harga faktor sudah ditentukan serta memilih jumlah tenaga kerja dan modal yang memaksimalkan laba. Komponen ketiga dari permintaan. Selanjutnya, permintaan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi. Produksi marginal tenaga kerja atau marginal product of labor
MPL adalah jumlah output tambahan yang diperoleh pengusahaan dari suatu unit tenaga kerja tambahan dengan mempertahankan jumlah modal tetap. Nantinya digunakan menggunakan fungsi produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. NPL itu marginal product of labor sama dengan fungsi dikali K modal dikali tenaga ditambah 1 dikurang Ya. fungsi ditambah 1 dikurang fungsi dikali modal dikali tenaga kerja. Nah, ini kan kalau kamu ya sebentar ya. Ini bentuk dari pertambahan output ya atau MPL ketika Balik lagi nggak sih harusnya? satu buruh ditambahkan. Artinya dia menambah buruh itu berapa sih tambahannya? Balik lagi ke gambar tadi. Balik ke gambar. Nah, ini kanan ya, ke kanan ini garis datar kanan ini adalah permintaan tenaga kerja atau penambahan tenaga kerja. Sedangkan Y itu tambahan output. Nah, ini kan satu-satu semua ya, ditambah 1 MPL-nya setinggi ini kan. Ya, ditambah 1 lagi makin pendek. Ini artinya ini. Jadi tenaga kerja ditambahkan itu nggak terus meningkat terus menerus gitu loh. Ya, marginal productivity-nya itu makin berkurang. Ya, makin berkurang. Ya, ibarat lama-lama nggak ditambah buruh banyak pun nggak akan bertambah ininya. Ya, nggak akan meningkat lagi. Ya, misalkan kamu itu loh, misalkan ruang kamu itu digunakan kerja untuk 10 orang, tambah lama-lama kan penuh, itu nggak bisa bekerja orang itu loh, nggak produktif gitu ya. Seperti lahan juga begitu. Lahan itu juga begitu, makanya banyak yang miskin rakyat Indonesia ini karena apa? Lahannya nggak bertambah. Gimana nambah lahan kan gitu? Terus menerus jumlah orang bertambah. Ya, jadi makin 1 hektar dikerjakan 100 orang, 200 orang nggak bertambah itu. Ya, makin kecil. Itu ya, ini maksudnya di sini. Ya, kapan itu akan terjadi ya, ini ditentukan di sini ya. Lanjut. Selanjutnya, terdapat gambar kurva yang menunjukkan fungsi produksi yang menjelaskan yang pertama, apa yang terjadi dengan jumlah output bila kita mempertahankan jumlah modal dan mengubah jumlah tenaga kerja. Dan yang kedua, ketika jumlah tenaga kerja meningkat, fungsi produksi menjadi lebih datar yang menunjukkan produk marginal menurun. Iya. Itu, yang betul. Hah? Maaf Pak, lagi ada kendala sedikit. Slide-nya nggak mau digeser Pak. Lebih geser ya. Ini bisa direkam ya, ini apa? Coba ya nanti kalau asistennya nggak sempat kan bisa pakai rekaman gitu ya. Selanjutnya, rumus perubahan laba karena banyak menggunakan lebih banyak tenaga kerja adalah delta laba sama dengan delta penerimaan dikurang delta biaya. Untuk mencari delta penerimaan dan delta biaya bisa menjumlahkan harga dikali marginal product of labor dikurang biaya. Selanjutnya, permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja ditentukan dengan harga dikali marginal product of labor sama dengan biaya atau marginal product of labor sama dengan biaya dibagi dengan harga. Yang ketiga, produk marginal modal atau marginal product of capital atau MPK adalah jumlah output tambahan yang diperoleh perusahaan dari unit modal tambahan
dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja tetap konstan. Marginal product of capital sama dengan fungsi dalam kurung modal ditambah 1 dikali tenaga dikurang fungsi dalam kurung modal dikali dengan tenaga. Bentar, Yang cara keempat, bacanya begini. Sebentar, cara bacanya begini. Marginal productivity of capital itu adalah total output ketika ditambahkan satu unit kapital dikurangi output semula. Loh. Ngerti ya? oh iya Pak. Nah, coba. Terus, Pak, Marginal yang productivity of capital itu adalah tambahan output ketika Meo dibaca ulang. ditambahkan satu unit modal ya dalam kondisi buruh yang tetap jumlahnya dikurangi dengan output semula coba sebelum ditambah satu unit kapital, sebelum ditambah satu mesin, sebelum ditambah satu komputer, sebelum ditambah satu mobil, itu maksudnya ya. Iya Pak. Oke, ya. Selanjutnya ada peningkatan dalam laba dari menyewa mesin tambahan adalah penerimaan tambahan dari menjual output mesin tersebut dikurangi dengan sewa mesin. Delta laba sama dengan delta penerimaan dikurang delta biaya. Untuk mencari delta penerimaan dan delta biaya bisa menjumlahkan harga dikali marginal product of capital dikurang biaya. PVC of capital MPK ya. Putus ya. Kenapa ini? Maaf Pak, slide-nya. Tak mau gerak ya? Iya. Apa ya? Banyak yang pakai apa ya?